kita mulai aja langsung. Mungkin nanti di pertengahan pertemuan ada kawan lain yang masuk. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apa kabar semua? Baik. Siapa yang belum mandi? Jujur. Jujur. Jazila. Ada. Udah ya. Biasanya kan faktor cuaca itu kan dingin nih. Nah, jarang mandi. Apalagi di rumah aja, nggak kemana-mana. Jazila. Ih, Bapak betul kali. Ya. Jazila. Oke, udah. Pokoknya mandi lah. Rajin mandi. Udah untuk memulai kegiatan kita pada pagi yang berbahagia ini. Udah hampir siang sih sebenarnya. Ya, satu orang siapa yang mau pimpin doa dulu untuk membuka pelajaran? Naifa coba. Hah? Naifa, makanya jangan tunjuk orang. Naifa coba. Baca doa Naifa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni Amin. Kenapa banyak kali suaranya? Bapak suruh satu orang yang pimpin. Akhirnya kan suaranya nggak jelas satupun. Teman-teman yang baik ya. Belajar rame-rame. Oke, udah. Tadi kan kawan kalian si apa tadi? Nanda ya. Nanda tadi nanya, Pak, belajar absen di belajar atau udah bisa dibuka? Di belajar itu absennya jam 11 kayaknya baru bisa. Ya, sampai nanti jam 12 absennya ya. Iya, Pak. Sampai jam 12 malam. Jadi sudah buka kelasnya. Ya, tadi ada beberapa dari kawan kalian beda kelas ya. Nanya, Pak, kenapa kalau di belajar kan kita nggak dapat notifikasi itu. Kalau di classroom kan dapat notifikasi di email. Ya, kenapa nggak dapat notifikasi dari belajar? Karena belajar masih berbasis web. Jadi kita harus buka melalui Google. Sedangkan yang classroom, kalian kan download aplikasinya di Play Store ataupun App Store kan? Ya. Makanya dia dapat notifikasinya sama kayak WA kayak gitu. Oh. Jadi di belajar kamu harus buka belajarnya baru tahu ada tugas atau enggak kayak gitu. Ya, karena untuk sementara aplikasi belajar itu belum tersedia aplikasi tersendiri, dia masih tergantung sama sama Google. Masih harus dibuka melalui Google Chrome kayak gitu. Ya, mungkin ke depan semester depan mungkin nanti udah ada aplikasi sendiri belajar yang bisa kita download di App Store ataupun Play Store. Ya, mudah-mudahan ke depan lebih bagus lah. Tampilannya juga lebih bagus. Nggak kalah lah sama Google Classroom. Oke, untuk minggu ini sesuai yang Bapak bilang minggu kemarin, ya. Jadi kan minggu kemarin itu kita ngapain? Ada yang ingat kita ngapain minggu kemarin? Bahas ulangan. Iya, bahas ulangan. Ya, kita bahas ulangan tentang kuis tentang bola basket. Jadi sambilan di akhir pertemuan kan Bapak jelasin materi akan kita pelajari itu. Bapak kan udah upload di belajar modul ataupun artikel tentang permainan bulu tangkis.
Ya, ada yang udah baca? Udah buka, Pak. Sebagian dan dibaca. Sebagian Baca lagi. sekilas. Ya. Lihat gambar dulu. Kalau gambar yang menarik dibaca gitu ya. Tadi kan udah tekan iklan, Pak. Oh. Kalian itu, Bapak juga sering kayak gitu sih dulu. Kalau misalnya lihat koran itu kan kalau gambar yang ini kasusnya ngeri ini gambarnya, baru Bapak baca. Makanya agak Kalau gimana ya? baca koran, baca dikit yang penting-penting aja kayak gitu. Pokoknya tahulah. Ya, makanya di artikel itu setiap itunya Bapak taruh gambar, tapi kalau tulisan aja para pembaca nanti jenuh liatnya, tulisan panjang kali ya, bikin jenuh terus belum apa-apa, padahal yang isinya belum tentu kan bagus atau enggaknya kita nggak tahu sebelum kita membaca. Tapi karena tulisan semua, jadinya malas membacanya. Tapi kalau ada gambar sedikit, apalagi lihat gambarnya yang menarik, ya, tertarik untuk membaca. Tadi siapa di sini, misalnya kayak Anida ya, yang penggiat blog, buat postingan itu harus ada gambarnya. Diusahakan gambarnya yang menarik, biar biar pembaca itu tertarik untuk membaca. Oke, itu sekilas ya. Kemudian, cuman Anda sendiri nih yang baca, yang buka. Yang lain? Udah Kina OTW buka, Pak? Udah buka belum baca, Pak? Pak, baru buka hari ini, aduh. Saya juga udah buka, Pak. Tapi buka aja, belum ini. Udah buka. Aja doang, baca belum, Pak? Ya, oke lah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya, apa? Dia maklumi ya. Jangan sering-sering kayak gitu. Udah. Ini kan kita bahas tentang bulu tangkis. Sebelum Bapak mulai bahas ataupun sebelum kita diskusikan lebih rinci tentang permainan bulu tangkis, Bapak pengen tahu dulu nih, apa yang kalian tahu tentang bulu tangkis? Ya? Ini Bapak tunjuk aja orangnya. Kalau enggak, siapa yang mau jawab silakan nanti disebutkan namanya ya. Sebutkan namanya. Ini ada ini tambahan nilai juga nanti kalau siapa yang bisa jawab. Yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang bulu tangkis? Misalnya apa itu permainan bulu tangkis? Jawab aja, jangan berdasarkan Google, tapi berdasarkan pendapat kamu sendiri. Takina, bulu tangkis itu merupakan permainan olahraga yang menggunakan tangan, yang Menggunakan bisa tangan. dua orang pemain kan? Ya. Bisa juga 4 orang pemain. Terus dia juga bisa satu tim 2 orang. Gitulah pokoknya. Gitulah pokoknya. Oke, bagus Muntegina. Yang lain? Rio. Nashwa. Nashwa Kafka, silakan. Bulu tangkis adalah suatu olahraga yang menggunakan alat yang berbentuk bulat deman memiliki rongga-rongga di bagian pemukulnya. Alat itu disebut dengan raket yang dimainkan oleh 2 orang atau yang saling berlawanan. Ya buku. Ya, bagus ya. Tapi itu jawabannya Bapak tahu dari mana? Coba jawab jujur, dari mana Naswa? Google. Ya, Google. Ya nggak apa-apa, yang penting ada dibaca kan. Kalau nggak disuruh kayak gitu nggak akan tahu, nggak akan dibaca. Oke, yang lain. Bapak maunya nih lebih ke pendapat kalian sendiri. Bulu tangkis itu permainan kayak gini Pak. Kalau main bulu tangkis itu kita dapat banyak duit Pak, karena kita jadi atlet. Nah, misalnya kayak gitu. Bulu tangkis itu salah siapa? satu permainan bola kecil, Pak. Iya, memang benar. Inilah. Ya kan? Itu kan Pak, cara dimaininnya tuh nanti dia dipukul koknya itu tuh yang bola bulu-bulunya itu dipukul sama raket, terus nanti dia melayang, dia lewatin net, jatuh ke lantai lawan, nanti udah dapat poin kayak gitu ya kan Pak? Iya. Santai Nadia, jangan ngegas. Ngeret dia. Iya, ngeret dia. Oke, tapi bagus ya jawabannya. Oke. Nah, itu ya tentang permainan bulu tangkis. Kalau misalnya secara teori itu permainan bulu tangkis adalah permainan yang dimainkan oleh 2 atau 4 orang, baik itu cewek cowok ataupun cewek cewek ataupun cowok cowok ataupun campuran cewek cowoknya,
menggunakan alat yaitu raket dengan tujuan memukul bola atau menjaga bola tetap di udara, ya. Jazila coba matiin mic dulu. Ya, dengan cara memukul bola melewati net. Dan untuk mendapatkan poin kita harus menjatuhkan atau mematikan bola itu di lapangan lawan dan mencegah hal yang sama dari lawan, kayak gitu. Ya, permainan bulu tangkis ini menggunakan alat yang paling utama itu raket, ya. Kemudian yang kedua bola atau yang disebut dengan cork, shuttlecock, kayak gitu. Dia terbuat dari bulu unggas. Umumnya yang digunakan adalah bulu bebek, ya, bulu angsa. Kemudian raketnya itu terbuat bukan dari besi juga, dia bahannya lebih ke karbon, kayak gitu. Oke. Sebelum Bapak masuk nih menjelaskan, kita buka, Bapak presentasikan tentang permainan bulu tangkis. Satu lagi pertanyaan nih, siapa yang bisa jawab nanti sebut nama. Oke ya. Pertanyaannya, permainan bulu tangkis dimainkan oleh 4 orang dan satu tim itu terdiri cewek cowok. Apa nama nomornya? Apa, Pak? Saya nggak ngerti apa ngomong apa. Ulang, Pak, ulang. Ulang. Permainan bulu tangkis itu Permainan bulu tangkis itu dimainkan oleh 4 orang, ya. 4 orang, berarti tim A 2 orang, tim B 2 orang. Masing-masing tim itu pemainnya itu terdiri dari cewek dan cowok. Ganda Apa nama permainan? Ganda campuran. Sebut nama. Ganda campuran. Ulang tadi. Nggak, Oke, ganda putra putri. satu-satu. Ganda Ganda Diam campuran. dulu. Satu-satu. Naila apa jawabannya? Ganda putra putri. Ganda putra putri. Nanda apa? Ganda campuran. Ya, Mutagina? Ganda campuran. Ya, Pak, jawaban betul yang saya benar karena saya itu beda sendiri. ya, yang benar itu ganda campuran, ya. Kalau cewek cowok itu namanya ganda campuran. Tapi kalau ganda aja itu cewek-cewek ataupun cowok-cowok. Sedangkan yang satu orang itu jomblo itu single, ya. Enggak. Nah, nggak usah disebut pemain. Kamu main di nomor apa bulu tangkis? Nomor jomblo, nggak usah. Di single ya sebutnya. Oke, sebentar ya. Baterai hati Bapak lobet nih. Bentar. Sambilan itu Bapak mulai aja buka presentasi, nanti lihat di layarnya. Pak, ada Pak Mudi. Ada Pak Mudi ganteng satu orang nih. Aku dari tadi Safa sama Pak Mudi. Jazila. Ya, beralih ke itu ya. Ke apa namanya? Ke akun Menteri Pendidikan. Sebentar, Bapak ambil tes dulu. Pak Budi udah sombong nih, dah mentang-mentang ada adik dah. Mentang-mentang adik-adik sekarang cantik-cantik. Pinter. Sombong Bapak. Kami dikucilkan Pak Mudi. Pak Budi itu. Ada Pak Mudi dari luar ya. Kami siap, nak. Bapak nggak boleh kayak gitu Pak, tidak. Mentang-mentang adik-adik cantik Pak, kami enggak. Astagfirullahaladzim. Kamu dah Saya sebenarnya pengen glow up Pak masuk lagi, cuman takut Bapak terkesima nanti kan nggak jadi. Ya, Sansa udah duduk.
Oke, bisa dengar? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Kelihatan itunya ya, layarnya ya. 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 Iya. Oke, ini kita masuk ke e-belajar sebentar. Sebelum kita masuk ke materi. Siapa yang udah absen? Yang udah buka e-belajar? Utakina. Saya Nabila ada. Ada. Belum. Utakina. Dewe, Pak. Betul. Yang lain yang belum absen, nanti boleh dibuka e-belajarnya. Cara absennya udah ngerti semua ya, Bapak rasa udah ngerti semua. Udah ngerti. Udah. Ini kan kita rame nih, ada 32 orang bahkan. Bapak maunya semua nanti absen. Jangan masuk di Google Meet tapi nanti nggak buka absennya. Nah, di sini ada absen tanggal 11, itu diklik aja absennya. Nah, ada 8 orang di sini yang udah absen. Kelihatan ya, 8 orang ya. Kita lihat siapa aja namanya. Sudah Irin, Zikra, Mutakina, Nabila Ulfa, Rosi, Jazila, Nida, sama Naswa. Yang lainnya belum. Yang lainnya nanti jangan lupa absen ya. Karena Bapak absennya, Bapak rekamnya dari sini. Oke, perhatikan. Di layar presentasinya. Jadi di scroll ke bawah ada yang namanya aktivitas permainan bola kecil. Jadi kan minggu kemarin Bapak udah upload nih modul tentang bulu tangkisnya. Ya, jadi kan ada yang udah buka, ada yang belum, ada yang baru buka juga. Jadi yang untuk minggu ini untuk modul bahan tambahan itunya, Bapak ada upload di sini video tutorial bagaimana cara melakukan teknik dasar permainan bulu tangkis. Nah, ini video nggak bisa Bapak presentasikan, nggak bisa kita putar karena takutnya patah-patah nanti karena jaringan nggak mendukung. Jadi ini dinonton sendiri ya. Ini wajib ditonton biar kalian ngerti. Jadi sinkron nanti antara apa yang kalian baca di modul dengan kalian lihat videonya. Oh kayak gitu maksudnya, kayak gitu. Ya. Jadi videonya dibaca. Videonya ditonton, modulnya dibaca. Kemudian di akhir pertemuan nanti ada hadiah nih dikit, ada tugas. Ya nggak banyak. Nah, sekarang kita buka modulnya. Kelihatan layarnya ya? Halo? Kelihatan. Nampak, Pak? Ya, nampak, Pak. Terlalu kecil apa gede nih di HP kelihatan? Biasa lah, Pak. Bisa, Pak. Nampak, Pak. Nampak. Enggak. Udah. Oke, di sini ada modul permainan bulu tangkis. Sebenarnya bahan ini juga bisa kalian buku paket yang ada di kalian. Cuma di buku paket tidak terlalu rinci, dia cuma sekilas aja seperti itu. Ya, tapi kalau mau baca di buku, mau baca di modul itu lebih baik. Ya.
Tapi kalau misalnya mau memilih, Bapak anjurkan untuk membaca di sini aja karena di sini sudah lengkap mulai dari sejarah sampai nanti. Jadi ada yang tahu nggak dari mana asal mulanya permainan bulu tangkis ini? Siapa bisa tahu? Dari Tiongkok. Kami baca di modul Bapak. Dari Tiongkok. Tiongkok itu tahu di mana? Cina. Cina. Lain, ada yang tahu dari mana? Tidak ada. Jadi di sini ada pengertian tadi di awal pertemuan sudah dijelaskan sedikit kalau permainan ini terdiri dari permainan ini tangkis. Secara harfiah, olahraga ini bisa diartikan sebagai permainan yang dilakukan ya hampir sama penting sejarah bulu tangkis ini. Jadi dari mana asal mula permainan bulu tangkis ini sampai hari ini belum jelas asal yang pastinya itu dari mana. Menurut para ahli, jadi permainan bulu tangkis ini sudah ada sejak zaman Mesir kuno, sekitar 2000 tahun yang lalu. Ya, jadi sudah ada menurut para ahli itu sejak zaman Mesir kuno, 2000 tahun yang lalu itu sudah ada, sudah lama sekali. Tapi ada pula yang berpendapat bahwa bulu tangkis ini sebenarnya berasal dari Tiongkok, seperti yang dibilang Sinanda tadi, berasal dari Tiongkok atau Cina. Kenapa dibilang dari Tiongkok? Karena zaman dahulu orang Tiongkok itu atau orang Cina melakukan permainan yang mirip dengan permainan bulu tangkis, ya, yang mirip dengan permainan bulu tangkis yang dinamakan dengan permainan jianzi namanya, ya. Permainan itu karakter permainannya memukul-mukul bola, menjaga bola tetap di udara. Ya, hampir samalah seperti permainan bulu tangkis. Kemudian ada juga yang mengatakan kalau permainan ini berasal dari Inggris dengan nama Battledore and Shuttlecock kayak gitu. Peraturan adalah pemain harus menjaga kok ataupun bola agar tidak jatuh. Hampir sama juga dengan permainan bulu tangkis.